Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita selaku orang yang beriman, yaitu puasa di bulan Ramadan. Para pemirsa yang berbahagia, surga merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman. Hanya di dalam surga kita dapat menikmati beragam kenikmatan. Salah satu kenikmatan yang tak bisa ditandingi adalah kenikmatan melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Surga bukanlah sekedar nama yang mewakili tempat tertentu. Sebab surga adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana alam semesta dan seisinya. Semua manusia tentunya sangat mendambakan surga. Namun ternyata surga juga bisa merindukan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, 'Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga.' Dan barang siapa meminta dijauhkan dari neraka, maka neraka berkata, 'Ya Allah, jauhkan dia dari neraka.'" Lantas, golongan manusia seperti apakah yang dirindukan oleh surga itu? Setidaknya ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dikatakan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Nabi SAW bersabda, yang artinya surga merindukan 4 golongan. Orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan atau ucapan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. 4 golongan orang yang dirindukan surga itu, yang pertama tadi adalah golongan orang yang gemar membaca Al-Quran. Orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah SWT setiap waktu dan kesempatan yang ada. Bahkan saat lapang maupun sempit, Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW selaku pedoman bagi umat manusia. Bahkan begitu besarnya pahala orang yang membaca Al-Quran, sehingga setiap huruf yang dibaca Al-Quran, Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Dan selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi tenang. Golongan kedua adalah orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Lidah memang merupakan bagian tubuh yang tidak bertulang. Akan tetapi ia lebih tajam dari sebilah pedang. Ada berbagai macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat, yang dapat membuat hati kasar, yang bahkan ada dampak sangat luar biasa yang bisa ditimbulkan oleh lidah. Seperti bisa menyebabkan pertengkaran. Orang yang mampu menjaga lidahnya tidak akan menyakiti orang lain dengan bahasa yang digunakan, maka akan dirindukan oleh surga. Golongan yang ketiga adalah orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan.